Stres atau depresi dapat muncul pada semua orang. Biasanya diakibatkan tekanan ekonomi, tekanan pekerjaan, atau kondisi-kondisi tekanan lingkungan lainnya. Tahukah Anda bahwa stres dapat menimbulkan resiko diabetes? Bagaimana metabolisme di dalam tubuh terkait hubungan stres dengan diabetes? Yuk kita ikuti bahasanya bersama-sama. Apa yang terjadi di dalam tubuh kita pada saat kita stres? Pada saat kita stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol dan hormon epinefrin atau yang disebut juga dengan hormon adrenalin untuk menghadapi stres. Hormon epinefrin atau hormon adrenalin berfungsi melepaskan glukosa di dalam darah untuk menyediakan energi bagi otak. Semakin banyak hormon epinefrin yang diproduksi, maka glukosa yang dilepaskan di dalam pembuluh darah akan semakin banyak. Adapun pelepasan hormon kortisol akan menghambat produksi hormon insulin. Sebagaimana kita tahu, hormon insulin berfungsi untuk membawa glukosa dari pembuluh darah kepada jaringan-jaringan tubuh yang membutuhkan. Semakin berat stres yang dialami, maka penumpukan glukosa di dalam darah akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan pelepasan glukosa yang terus-menerus oleh hormon epinefrin, sementara insulin yang bertugas untuk membawa glukosa ke jaringan tubuh dihambat produksinya oleh hormon kortisol. Apabila kondisi stres tidak ditangani dan berlangsung lama, maka fungsi organ pankreas juga akan terganggu, di mana organ pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan hormon insulin. Nah, pada saat stres, produksi hormon insulin dihambat oleh hormon kortisol sehingga fungsi pankreas akan sangat terganggu. Hal inilah yang memicu terjadinya diabetes, yaitu kadar glukosa di dalam darah yang tinggi. Sekarang sudah jelas ya bagaimana hubungan stres dengan peningkatan resiko diabetes. Yang menjadi ancaman bagi wanita adalah ternyata stres dapat memicu peningkatan terjadinya kerutan pada kulit. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Yuk kita ikuti bahasanya bersama-sama. Pada saat stres, terjadi respon kimia yang menyebabkan kulit menjadi sensitif dan reaktif. Hal ini dikarenakan tubuh memproduksi lebih banyak hormon kortisol dan hormon lain yang menyebabkan kelenjar sebum memproduksi lebih banyak minyak. Produksi minyak yang berlebih akan menyebabkan timbulnya masalah jerawat pada kulit wajah. Selain itu, produksi hormon kortisol juga mengurangi produksi asam hyaluronik yang merupakan pelembab alami pada kulit,
sehingga sering juga muncul kekeringan pada kulit. Masalah lain yang ditimbulkan oleh tingginya hormon kortisol yaitu dapat mengakibatkan rusaknya kolagen dan elastin. Kolagen dan elastin adalah protein yang membuat kulit tetap halus, sehingga stres dapat memicu penambahan kerutan pada kulit wajah. Nah, sudah jelas kan sekarang apa hubungan antara stres dengan timbulnya jerawat serta kerutan pada kulit. 7 tips dalam menghadapi stres yang dapat kita lakukan. Bagaimana ulasannya? Yuk kita ikuti bersama-sama. Tips yang pertama adalah tetap berpikir positif, yaitu dengan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Jangan melulu kita menyesali apa yang hilang dari kita atau apa yang tidak bisa kita raih. Tips yang kedua adalah lakukan meditasi untuk relaksasi. Bagi kita umat muslim wajib untuk melakukan sholat secara khusyuk dan baca Al-Quran, karena di dalam sholat dan Al-Quran ada penyembuh bagi penyakit hati. Tips yang ketiga adalah melakukan olahraga secara rutin. Olahraga dapat dilakukan 30 menit dalam sehari, minimal adalah 2 kali seminggu. Pada saat kita berolahraga akan dilepaskan hormon endorfin yang berfungsi untuk meredakan stres yang kita alami. Tips yang keempat adalah makan makanan yang bergizi. Makanan yang bergizi akan menyediakan cukup zat-zat gizi untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Pada video sebelumnya sudah saya bahas bagaimana yogurt secara ilmiah dapat meredakan stres. Tips yang kelima adalah atur waktu dengan baik. Pada saat kita mempunyai setumpuk pekerjaan, kita harus mengatur waktu dengan baik agar dapat menyelesaikannya secara efisien dan efektif. Tips yang keenam adalah luangkan waktu untuk melakukan hobi. Hobi adalah merupakan suatu bentuk relaksasi. Apabila kita mempunyai hobi suka membaca, maka kita harus meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan buku, minimal 1 buku dalam seminggu. Atau kita mempunyai hobi yang lainnya, maka lakukanlah hobi itu dengan gembira. Tips yang ketujuh adalah tidur yang cukup dan nyenyak. Tidur yang disarankan adalah 8 jam dalam sehari. Tidur yang cukup akan mengistirahatkan kerja otak serta sel-sel di dalam tubuh kita. Dengan demikian pada saat bangun tidur kita akan merasa segar dan bugar kembali. Apakah Anda penggemar yogurt? Ada kabar gembira buat Anda bahwa yogurt ternyata secara ilmiah sudah diteliti dapat meredakan stres. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Yuk kita ikuti bahasanya pada video berikut ini. Para ilmuwan dari Universitas Koch
dalam publikasinya pada Proceedings of National Academy of Science menemukan bahwa bakteri baik dalam yogurt dapat mencegah stres atau depresi. Peneliti melakukan uji coba lewat hewan tikus. Hewan tikus ini sering digunakan dalam penelitian karena mempunyai sistem metabolisme yang mirip dengan manusia. Sekelompok tikus diberi makan probiotik Lactobacillus rhamnosus, sedang sekelompok lain hanya diberi air kaldu. Tikus-tikus itu lalu diekspos pada kondisi yang memicu stres tinggi, sehingga tikus itu mengalami stres atau depresi. Hasilnya menunjukkan pada tikus yang diberi Lactobacillus mengalami penurunan hormon kortikosteron atau hormon stres secara signifikan. Hal ini berdampak pada kimiawi otak dan perilaku dari tikus tersebut. Lactobacillus juga dapat mempengaruhi tingkat metabolisme darah yang disebut kinurenin yang berkaitan dengan perkembangan depresi. Lactobacillus juga dapat menyeimbangkan kinurenin di dalam darah sehingga depresi yang dialami dapat segera pulih. Peneliti menyarankan bagi orang yang sedang menderita stres atau depresi untuk banyak makan yogurt yang mengandung lactobacillus untuk menurunkan tingkat stres yang dialaminya. Anjuran konsumsi yogurt adalah 2-3 porsi dalam sehari untuk bisa mendapatkan manfaat yang optimal bagi kesehatan, serta bagi yang sedang mengalami stres atau depresi dapat menurunkan tingkat stres yang dideritanya. Demikian tadi bahasa lengkap tentang stres dan cara mengatasinya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.